Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan tazkirah pendek bersama kekasih Allah, tokoh waliullah yang sering disebut namanya Al-Fudail bin Iyad yang hidup tahun 107 hingga 187 Hijrah, ulama abad kedua Hijrah. Subhanallah, indahnya hidup bersama insan-insan pilihan Allah, tokoh kenamaan yang disanjung di mana-mana, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita bersama makna yang tersirat di balik yang tersurat dari kisah beliau. Sekarang halakah yang keempat barangkali ini. Apa yang tersirat di balik kisah ini? Kan pangkal ceritanya Fudail bin Iyad berjumpa dengan jamaah yang tidak ingat dia pintu kubur. Usianya sudah 60 tapi tidak ingat nak masuk kubur, tidak ingat nak mati. Patutnya kita ini hari-hari ingat nak mati. Bila kita hari-hari ingat mati, kita akan siap menghadap mati. Orang yang tak ingat mati, bila mati datang, dia pasti susah. Orang yang ingat mati, bila datang mati, dia tidak susah. Dia sudah ingat mati selalu. Dia sudah update diri selalu. Dia sudah muhasabah selalu, beristighfar selalu. Inilah ceritanya. Jadi, poin yang keenam nih ya, dan ketujuh dari kisah ini, lantaran dirintangi keduniaan dan berbagai faktor lain, maka kebanyakan salikin, manusia yang menuju Allah, lengah dan lalai terhadap kematian dan keakhiratan. Kenapa? Dirintangi oleh banyak faktor. Maka ulama termasuk Ibnu Juzai rahimahullah dalam tafsirnya At-Tasil Ulumi Tanzil mengatakan, merumuskan ada 4 faktor perintang dalam hidup ini. Yang dalam bahasa Arabnya dikatakan Al-Kawati'u Arba'ah, Asy-Syaitanu wan nafsu wad dunya wal khalq. Fa ilajus syaitan al isti'azah wal mukhalafah, wa ilajun nafsi bil qahri, wa ilajud dunya biz zuhdi, wa ilajul khalqi bil inqibat wal uzlah. Ini kata Imam Ibnu Juzai Al-Garnati, ulama tafsir yang ternama di Andalus ketika dulu. Katanya perintah dalam hidup ini ada 4. Pikir-pikirlah, mana satunya 4 ini yang kena dengan kita, ataukah keempat-empatnya terhimpun. Katanya perintah dalam beribadah ada 4 faktor. Pertama, asyaitan. Macam mana anda dengan syaitan? Selalukah nampak syaitan itu atau tak nampak? Kalau kamu tak nampak, bahaya. Dalam surah Al-A'raf Allah memperingatkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu dilihat, dipantau, ditarget oleh syaitan. Kamu ditarget oleh syaitan 24 jam. Subhanallah. Ayat 27 itu ya, surah Al-A'raf halaman 153. Ayat 27 surah Al-A'raf halaman 153, apa katanya di sini? Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Kamu jangan mau dikacaukan, difitnahkan, diperdaya oleh syaitan. Kama akhraja abwaikum minal jannah. Seperti mana syaitan sudah berjaya mengeluarkan ayah kamu dan ibu kamu Adam dan Hawa dari jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma. Sehingga pakaian pun tertanggal. Setelah melanggar aturan Allah, tertanggal pakaiannya. Jadilah mereka tak berpakaian. Liyuriyahuma sawatihima, supaya kemaluannya terdedah terbuka. Tengok ayat sesudahnya, innahu yarakum, syaitan ini melihat kamu 24 jam, huwa wa qabiluhu, dia dan pasukannya, dia banyak pasukan, min haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak, mata kamu tak melihat, mereka melihat. Tidur pun dikacaunya, jangankan lagi bangun. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah jadikan syaitan itu
konco kroni orang yang tidak beriman. Kalau orang itu beriman kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, bertawakul kepada Allah, Allah akan jaga dia. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Nah, jadi nomor satu, perintah itu asyaitan. Syaitan kita mesti lawan. Nah, yang kedua nafsu. Nafsu diri Anda sendiri. Dirinya menjadi musuhnya kalau dia tidak tahu diri. La ilaha illallah. Manusia yang tidak tahu diri, dia akan menjadi musuh dirinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulah. Itu maka perlu wajib belajar tentang nafsu. Biar kita kena diri, pandai jaga diri dan keluarga juga. Wad dunia, yang ketiga dunia. Rumahnya, keretanya, mobilnya, kekayaannya kadang-kadang merintanginya dari beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, al-khalqu, manusia. Orang. Maaf ya, kadang-kadang suaminya yang dimusuh bagi istrinya. Tidak tahu dia. Kadang istrinya yang bagi musuh kepada suaminya. Kadang-kadang suami istri musuh kepada diri suami istri itu sendiri. Kadang-kadang ayah dan ibu menjadi musuh kepada keluarganya. Keluarganya tidak tahu karena tidak ada ilmu. Maka kita diperingatkan di sini. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Yang 4 faktor perintah ini kita akan sorot insya Allah secara berperingkat, step by step. Syaitan, nafsu, keduniaan, dan manusia. Semuanya ada dalam Quran ya. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh yang mengarang tafsir ini, Ibnu Juzai Al-Gharnati, dan yang pengarang tafsir juga Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan kita mencintai mereka agar kita nanti digolongkan dengan golongan mereka nanti di hari kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa nawwarallahu qulubakum. Inni uhibbukum fillah. Astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.